Thalib. Jadi Sayyidina Abi Thalib ini adalah paman beliau, yang mana setelah baginda ditinggal oleh Sayyidah Aminah, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abi Thalib. Dan kedua orang ini adalah kedua orang yang sangat disegani. Kakek Rasulullah, paman Rasulullah adalah dua orang yang sangat disegani di waktu itu. Maka saat ada kedua orang ini, tidak ada yang berani ganggu Rasulullah. Dan meskipun di zamannya Abu Thalib, baginda Nabi SAW masih kecil, dan tidak ada satupun orang Quraisy yang tidak mencintai beliau. Semua mencintai beliau. Sampai akhirnya beliau diangkat jadi Rasul, dijaga oleh Sayyidina Abi Thalib, paman yang paling berjuang, paman yang paling mendukung, paman yang mencintai keponakan yang mulia ini lebih dari semua keluarganya. Dan lalu meninggal Sayyidina Abi Thalib, ditinggalkan oleh paman yang sangat cinta kepada beliau. Kesedihan beliau begitu terasa. Belum selesai di situ, 3 hari kemudian meninggallah Hababah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta beliau. Kita harus tahu sahabat Hababah Khadijah, beliau radhiyallahu anha adalah perempuan, adalah manusia yang paling mendukung dakwah Islam, yang pertama kali ngumbar hartanya untuk kemaslahatan Islam, untuk dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya beliau cuma minta surban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khadijah, kenapa kau hanya minta surbanku? Apapun yang kau minta akan tak kasih," kata Hababah Khadijah. Beliau minta surban cuma kepengen dapat keberkahannya Rasulullah. Beliau minta surban karena tidak mau beratkan Rasulullah. Karena beliau sampaikan di akhir hayatnya, "Wahai Rasulullah, seandainya kurang engkau modal untuk dakwah, maka jual tulang belulangku untuk melanjutkan dakwah." Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini harus kita sampaikan kepada kerabat perempuan kita. Kenalkan kepada siapa ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena dari rahimnya lah lahir pemimpin semua wanita, Sayyidatuna Al-Batul Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat 3 hari meninggalnya paman yang paling dicintai, meninggal istri yang paling dicintai. Beliau menunjukkan rasa sedih karena baginda ini basyarun lakal basyar. Beliau ini manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau bersedih, tapi kesedihan tidak menghambat dakwah beliau. Karena setelah meninggalnya Hababah Khadijah, beliau melanjutkan dakwanya. Beliau berjalan kurang lebih 100 km dan ditempuh kurang lebih 10 hari jalan ke Taif. Yang mana beliau berharap di sana ini ada secerta harapan, ada orang-orang yang mau mendengarkan dakwah beliau. Beliau berjalan bersama Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nyampe di Taif, beliau dilempar batu, beliau dilempar kotoran, beliau dihina, beliau dimusuh, beliau dicaci maki. Bahkan sampai malaikat Jibril nyampaikan, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu bahwasanya malaikat yang jaga gunung itu siap kapanpun untuk disuruh menindih ini orang-orang yang telah menghinamu." Tapi kata baginda Nabi SAW, "Jangan. Saya berharap ada anak-anak cucu mereka yang nantinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Bahkan kalau Nabi Allah Musa alaihissalam meminta keringanan dalam dakwanya kepada Allah, apa yang disampaikan Rasulullah di Taif kepada Allah? "Ya Rabb, Engkau ini yang menjagaku, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah. Kemana lagi ya Allah? Engkau akan mengarahkan saya," kata Rasulullah. "Engkau akan mengarahkan saya ke tempat yang jauh, di mana saya akan ketemu orang-orang yang cemberut ke saya, orang-orang yang memusuhi saya, atau kepada musuh yang akan menguasai saya. Demi Allah ya Rabb, asalkan Engkau tidak marah, saya ridho," kata Rasulullah. "Karena saya sangat bersyukur dengan segala limpahan nikmat yang Kau berikan." Shallu ala Nabi Muhammad.